Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi fikih kita hari ini masih melanjutkan pembahasan bab 1 mengenai akad ataupun transaksi. Nah, definisi akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang artinya perjanjian ataupun kontrak. Sementara menurut para fuqaha ataupun ahli fikih, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan menurut syara' yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak. Nah, jadi yang dimaksud dengan akad di sini adalah perjanjian ataupun kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Oke, untuk dalil ataupun dasar hukum akad itu sendiri terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Nah, yang dimaksud janji di sini adalah akad. Jadi, hukum melaksanakan atau memenuhi akad yang telah dilakukan adalah wajib. Selanjutnya, struktur akad. Ada 4 hal penting yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan akad. Yang pertama, harus adanya sigoh, yaitu lafaz ataupun perkataan ijab qabul. Yang kedua, harus ada si akid ataupun orang yang melaksanakan akad. Yang ketiga, harus ada si ma'qud alaih ataupun objek yang akan diakadkan. Yang keempat, harus ada tujuan akad, yaitu tujuan dari orang yang melakukan akad. Nah, untuk tujuan akad itu sendiri terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada akad baik, yaitu akad yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli. Contohnya, Mina membeli pulpen di kedainya si Ila. Maka, pulpen yang tadinya milik kedai Ila berpindah menjadi milik Mina. Selanjutnya, akad ijaroh, yaitu akad yang bertujuan memindahkan kepemilikan manfaat kepada penyewa. Contohnya, Siti menyewa rumah si Ito, maka manfaat ataupun rumah tersebut dapat dimiliki ditempati oleh si Siti. Nah, yang ketiga, akad hibah, yaitu akad yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang tanpa imbalan. Contohnya, Siti menghibahkan rumahnya kepada Nek Darni, maka rumah tersebut diberikan tanpa mengharapkan imbalan dan Nek Darmi tidak ada memberikan imbalan ataupun bayaran kepada si Siti. Oke, selanjutnya macam-macam akad berdasarkan buku yang kita gunakan. Buku fikih kelas 10 dari Kementerian Agama tahun 2020 terdapat 5 macam akad. Oke, macam yang pertama yaitu akad yang berdasarkan pada objek. Nah, akad ini terbagi 2 macam, akdun maliyun dan akdun ghairu maliyun. Nah, akdun maliyun ini maksudnya akad yang berobjek pada sesuatu ataupun harta. Contohnya, jual beli. Nah, jual beli objeknya di sini adalah barang yang diperjualbelikan. Sementara kalau akdun ghairu maliyun yaitu akad yang objeknya bukan barang ataupun harta. Contohnya di sini wakalah dan akad nikah. Nah, dalam akad nikah yang menjadi objek adalah pengantin wanita. Oke, untuk akad yang kedua yaitu akad yang berdasarkan boleh atau tidaknya digagalkan ataupun dibatalkan. Nah, untuk akad ini terbagi 2 macam, yaitu akdun lazim dan akdun jais. Untuk akdun lazim yaitu akad yang tidak boleh digagalkan tanpa sebab. Contohnya hibah. Nah, hibah tidak boleh digagalkan tanpa ada sebab yang diperbolehkan oleh syara'. Sementara kalau akdun jais, akad yang boleh digagalkan. Contohnya wakalah. Yang dimaksud wakalah di sini mewakilkan ya. Contohnya si Anto memerintahkan anak buahnya untuk mewakili dia menghadiri rapat dengan klien. Nah, akan tetapi Anto berubah pikiran. Ternyata dia bisa menghadiri rapat tersebut. Maka akad wakalah tersebut dapat dibatalkan. Oke, untuk macam akad yang ketiga yaitu akad yang berdasarkan ada atau tidaknya imbalan. Nah, akad ini terbagi 2 macam, akad muawadah dan akad tabarruk.
Yang dimaksud dengan akad muawadah adalah akad yang di dalamnya terdapat imbalan seperti jual beli. Nah, jual beli kita menjual barang, maka kita mendapatkan imbalan berupa alat bayar ataupun uang. Sementara kalau akad tabaru ini akad yang di dalamnya tidak terdapat imbalan. Contohnya hibah, sama seperti sebelumnya. Ketika si Siti menghibahkan rumahnya kepada Nek Darni, maka dia tidak mengharapkan ataupun tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Nah, untuk macam akad yang keempat adalah akad yang berdasarkan terpenuhi atau tidaknya rukun akad itu sendiri. Nah, akad ini terbagi dua macam juga. Yang pertama ada akad sahih dan akad fasid. Nah, akad sahih adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Contohnya jual beli. Nah, jika seluruh syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut sah. Sementara kalau akad fasid adalah akad yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila. Nah, akad ini disebut dengan akad fasid. Mengapa? Karena dalam jual beli orang gila tidak memenuhi syarat sebagai pembeli. Salah satu syarat sebagai pembeli adalah orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Sementara orang gila tidak dapat membedakannya. Nah, untuk akad yang terakhir yaitu akad yang berdasarkan batas waktu. Akad ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu akad mu'aqad dan akad mutlak. Untuk akad mu'aqad itu sendiri adalah akad yang memiliki batas waktu. Contohnya transaksi persewaan. Seperti contoh sebelumnya, Anto menyewa rumah si Mila, maka ketika Anto menyewa rumah Mila selama 1 tahun, rumah tersebut memiliki batas waktu selama 1 tahun. Sementara akad mutlak adalah akad yang tidak memiliki batas waktu. Contohnya akad nikah. Akad nikah tidak ada batas waktu yang mengatakan harus 1 tahun, 2 tahun. Jikapun ada, itu adalah pernikahan kontrak dan itu diharamkan dalam agama. Pembahasan kita berikutnya adalah Ihya'ul Mawad, membuka lahan mati. Yang dimaksud dengan Ihya'ul Mawad itu sendiri adalah ihya berarti membuka sesuatu jadi hidup dan mawad adalah lahan mati. Menurut istilah, Ihya'ul Mawad adalah mengelola atau menghidupkan kembali lahan yang telah mati ataupun lahan yang tidak ada pemiliknya. Ihya'ul Mawad itu sendiri terbagi atas 3 macam. Yang pertama mamluka, mahbusa, dan mumfakkah. Nah, yang dimaksud dengan mamluka adalah lahan yang ada pemiliknya. Contohnya, di sebelah rumah kamu ada tanah kosong, tetapi tanah tersebut dimiliki oleh si Anto tetanggamu. Nah, ini termasuk ke dalam mamluka. Yang kedua, mahbusa, yaitu lahan yang digunakan untuk kepentingan umum, contohnya jalan raya, ataupun tanah kosong yang di sebelah rumah kamu yang berfungsi sebagai jalan antara rumah kamu dengan rumah yang di belakang. Nah, yang ketiga yaitu mumfakkah, lahan mati. Itu lahan yang sama sekali tidak ada pemiliknya. Nah, struktur Ihya'ul Mawad dalam melaksanakannya terdiri atas 3. Yang pertama, ada si muhyi, ada muhya, dan ihya. Yang dimaksud dengan muhyi, ada si pelaku ataupun orang yang melaksanakan Ihya'ul Mawad, yang mengelola. Yang kedua ada muhya atau ada lahan matinya, ada lahan yang akan diolah. Yang ketiga ada ihya, yaitu proses pengolahan. Oke. Cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.